dia membuat sebuah workshop atau sebuah pelatihan gitu yang apa yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan apa yang di-deliver. Hai semuanya, selamat datang di channel Insight with Z bersama gua Zerika. Dan buat kalian yang sudah datang, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Semoga dengan video ini kalian terinspirasi, terhibur gitu ya. Karena Insight with Z punya tagline, karena cerita ingin mendengar bagianmu. Mantap sih. Nah, untuk hari ini gue udah kedatangan seorang tamu cantik ya. Lebay. Adam pastinya harus stay tune sampai akhir karena di sini ada Putri Arab kayaknya ya. Putri Arab yang tertukar gitu. Tapi ditemukannya di channel saya gitu. Tidak. Nah, selain itu dia juga sebenarnya adalah adik gua gitu ya. Mungkin kalau kalian lihat muka dia, habis ngeliat muka gua, ini perbedaannya sangat tragis gitu ya. Kayaknya gua anak tetangga gitu. Tapi adik gua ini buat gua sangat spesial karena dia juga punya fighting spirit yang luar biasa ya kalau menurut gue. Waduh, karena gila. dia tuh selalu punya ide kreatif dan juga memang dia tuh sangat kekeh dengan prinsip dia, dan yang itu menurut gue sangat keren. Dan gue rasa bagaimana dia terjun ke dunia copywriting itu bisa menjadi inspirasi buat kalian. Nah, jadi kayaknya kita langsung sambut aja ya Lisa Christy Lopez Surya, seorang copywriter dan juga seorang founder dari wkwk.co.id. Hai Lisa. Hai, ya ampun. Gila, Putri Arab kesel kali bisa sampai nama gua. Siapa orang gila ini? Apa kabar sister? Baik ya, kita satu rumah Kela. Tapi by the way gue akan manggil dia sister ya. Mungkin akan terdengar seperti kayak online shop gitu, tapi mohon dimaklumin ya. Jadi thank you banget sister udah mau datang ke Sama-sama, tinggal turun kok dari atas. Baik. Nah, jadi gue mau langsung aja nih ngomongin tentang lo yang menjadi seorang copywriter ya. Baik. Jadi sebenarnya kalau pertama kali waktu gue mendengar lo ingin menjadi seorang copywriter, gue tuh di benak gue malah merasa bingung. Gue nggak kaget sih sebenarnya, karena lu tuh dari dulu memang unik gitu ya. Maksud gue, dia tuh selalu mempunyai ide kreatif, dan ketika gue pengen ngelakuin ini, dia ngikutin gitu. Dan dia sering kali melakukan invention, uji coba gitu. Aduh, malu banget gitu. Iya, gue ingat banget waktu dulu zaman gue bikin map dari foto-foto anime gitu. Terus kayak gila nih, sekarang kalau gue pikir gila wibu banget ya. Yang gue ingat ya, dia tuh pernah bikin, jadi dia pengen bikin kayak scrub atau apa gitu. Dia sampai beli air rosemary dan segala macam. Dan itu seniat itu guys. Jadi dia memang selalu melakukan uji coba. Nah, jadi ketika lu menjadi seorang copywriter, lu bilang, gue bingung karena background lu itu sebenarnya kan arsitek ya, arsitektur interior. Iya. Dan memang talentanya tuh menurut gue lu tuh lebih banyak di desain gitu. Nah, jadi apa sih yang membuat lu akhirnya memutuskan menjadi seorang copywriter? Aduh, ini pertanyaan yang sebenarnya nggak cuma lo yang nanyain sih, kayak banyak banget teman-teman gue yang sejawat juga kan, yang kayak emang kita kan, ya lo kan lulusan arsitektur gitu ya, ibaratnya gue kalau di waktu kuliah dulu jurusan gue tuh arsitek interior gitu ya, jadi kayak harusnya lu should be arsitek interior gitu kan. Terus ya sebenarnya gue juga kayak kalau dibilang kenapa pada akhirnya gue memutuskan, itu prosesnya panjang banget gitu ya. Mungkin gue nggak bisa cerita mungkin one sentence gitu, satu kalimat terus selesai. Tapi prinsipnya memang gue tuh pada akhirnya menemukan dunia ini itu prosesnya cukup panjang ya. Yang intinya sih kalau gue cuma satu gitu, kayak yang gue pahami ya, sepertinya gue punya skill dalam menjual gitu ya. Itu satu yang mungkin banyak orang tahu atau banyak orang nggak tahu juga sebenarnya nggak masalah sih. Tapi buat gue sendiri, gue nganggap gue sepertinya punya skill itu gitu ya. Nah, menjual ini kan sebenarnya banyak banget caranya ya. Kayak menurut gue pribadi, ini kita ngomongin sedikit ilmu selling yang sebenarnya gue juga nggak jago-jago banget gitu. Tapi ya, tapi kalau kayak di ilmu selling sendiri, salah satu hal yang menurut gue penting dan kita perlu menjadi prominent gitu ya, ya adalah bagaimana kita bisa merangkai kata-kata, teknik mengolah sebuah kata atau berbagai kata yang pada akhirnya itu bisa mempengaruhi orang gitu ya, untuk membeli atau untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita ingin orkestrasikan gitu ya. Nah, jadi disitulah yang gua rasa kayak sebenarnya ilmu ini tuh mirip banget dengan ilmu yang gue pelajari ketika gue kuliah ya. Jadi sebenarnya waktu gue kuliah di jurusan arsitektur interior itu kita tuh
gue suka melabel orang-orang arsitek itu sebagai jack of all trades gitu. Jadi kayak lu punya pengetahuan tapi di banyak bidang gitu. Okay. Tapi mungkin lu bukan, banyak kan orang bilang gini, jack of all trades, master of none. Jadi kayak lo tuh punya pengetahuan banyak sedikit-sedikit nih tentang bidang tertentu gitu. Tapi lo jarang menjadi master di satu bidang itu ya. Jadi karena ibaratnya gitu, lo lebih ke diversifikasi dibanding ke intensifikasi gitulah kira-kira. Nah, itu yang kemudian gue menemukan kesamaan di dunia copywriting gitu. Karena menurut gue pribadi copywriting itu sebenarnya nggak cuma ngolah kata-kata. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak nulis tuh gampang gitu, menurut lo gimana tuh kalau? Ya sebenarnya kalau gampang atau enggak, lu nulis aja gitu ya. Tapi yang susah itu kan ketika lo ingin menulis, tetapi lu punya masuk-masuk tertentu, gitu. Bagaimana caranya? Misalnya sederhana, kayak ya kalau menurut gua ya kata-kata itu tools, hanyalah sebuah tools gitu. Misalnya kayak gue bilang ke lo nih, misalnya kayak intensi gue adalah gue pengen bilang lo cantik gitu. Sebenarnya kan banyak sekali yang bisa gue bilang, kayak misalnya lo cantik hari ini gitu, atau gila kemana aja lo kemarin, misalnya nggak pernah tampang lo kayak gini gitu. Sebenarnya kan kita ingin mengindikasikan bahwa ada perubahan penampilan gitu, atau lo bisa kita katakan penampilan lo baik pada hari ini gitu. Tapi kita menjelaskannya dengan dua cara yang berbeda. Betul. Gitu. Nah, untuk bisa sampai ke situ sebenarnya nggak cuman mengolah kata yang kita perlu tahu gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menyerap gitu sebenarnya nilai-nilai apa sih yang artinya tertanam di sebuah individu, di sebuah kultur gitu ya. Maksudnya ini kalau kita mau ngomong kata-kata dalam artian memproyeksikan sebuah niat komunikasi kayak gitu. Nah, tapi kan sederhana, orang mikirnya copywriting cuma nulis gitu ya, bermainnya cuma kata-kata, padahal sebenarnya tidak sederhana itu sih. Dan kesamaan yang gue dapet dari si dunia copywriting ini dengan dunia di saat gue belajar dulu gitu, itu yang menurut gue kayaknya ini sebenarnya skill yang tipenya mirip-mirip gitu. Dan di situ mungkin ya menjadi ranah yang pada akhirnya gue pilih kayak gitu, karena ada kesamaan itu. Probably ya sederhana, ya nggak sederhana sih sebenarnya tadi gue cacat gitu. Sebenarnya itu memang bukan dibilang mudah juga gitu, karena memang lu punya target audience bisa berbeda-beda ya. Betul. Ketika lu ngobrol sama orang yang lebih tua, ngobrol sama yang lebih muda, pasti kan gaya bahasanya akan berbeda. Betul, gitu. Betul sekali sih. Ya maka dari itu menjadi penting kalau kita nggak cuma bisa makanya kayak di arsitektur gitu ya, kalau lo belajar nggak cuma ngedesain, tapi lo harus tahu gimana manusia bekerja gitu kan, aspek psikologi mereka gimana. Tapi di sisi lain lo juga harus bisa, misalnya lo punya ide yang wild gitu tentang sebuah desain, tapi gimana cara ngewujudinnya gitu. Jadi bener-bener ada apa ya, kayak crash mind gitu. Makanya gue kayak buat teman-teman yang mau masuk jurusan arsitektur, hati-hati. Gitu. Enggak sih, cuma maksudnya banyak sekali lo kerjaannya itu banyak banget yang harus dipikirin. Itu sebenarnya sama dengan copywriting. Makanya menurut gue pribadi, copywriter yang baik itu biasanya dia justru ahlinya itu bukan sekedar mengolah kata ya, tapi bagaimana dia bisa mendengar, memahami, dan mengobservasi kayak gitu sih. Luar biasa guys. Gimana? Tidak semudah itu Ferguso. Gimana? Lisa Way. Nggak penting. Nah, kalau misalnya copywriter sama content writer itu sebenarnya sama nggak sih? Sebenarnya kalau menurut gua copywriting itu, tapi ini pemahaman orang bisa lain-lain gitu ya. Tapi selama gua belajar copywriting itu intensinya biasanya selalu untuk selling kayak gitu ya. Jadi kalau content writer itu misalnya lo nulis blog tentang tips and trick gitu ya, tapi tujuannya bukan selling, murni hanya untuk misalnya SEO. Ini gue agak ngomong teknis sedikit ya. Itu menurut gue pribadi lebih ke content writing. Jadi gimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sebuah konten, kan manfaatnya tuh apa, motifnya itu lebih luas dibanding kalau sekedar kita si writernya itu selling kayak gitu. Jadi kayak menurut gue copywriting itu bisa bagian dari content writing kayak gitu. Bagian dari content writing. Ya gitu. Tapi ya kalau content writing tuh lebih luas kayak gitu sih. Cuma kan orang bilang sekarang konten. Jadi mungkin lebih familiar ya content writing. Probably. Nah sekarang gue boleh tahu nggak, kayak sekarang lagi handle project apa sih? Sekarang ini jujur aja, jadi WKWK itu kan sebuah community ya, yang memang gue fokusin untuk mempelajari mengenal ya, ada sisi edukasinya gitu ya, tapi ada sisi kolaborasinya juga kayak gitu.
tentang dunia copywriting dan digital marketing gitu. Nah, tapi sebenarnya fokus gue tuh awalnya nggak nyangka kalau gue pada akhirnya akan memfokuskan copywriting di bidang gue yang saat ini, which is kalau sekarang gue lagi ngehandle banyak klien yang memang membutuhkan bagian di pembentukan iklan-iklan untuk platform Facebook advertising kayak gitu. Itu yang lagi gue fokusin sekarang. Gue sebenarnya lebih kayak sosial media. Lebih handling brand-brand yang membutuhkan bantuan di Instagram, konten-konten Instagram gitu ya, analytics dan segala macamnya kayak gitu. Tapi I found my way out ke sini lah kira-kira kayak gitu. Nah, kalau untuk brand-brandnya sendiri sih gue lebih banyak memang menghandle brand-brand UMKM gitu ya. Nah, dan sebenarnya gue gak bisa sebut brandnya sih kali ya, tapi mungkin gue sebut niche-niche-nya aja ya. Sekarang yang lagi gue pegang itu pokoknya niche hijab ya gitu ya, fashion, untuk fashion muslim itu banyak banget. Karena memang menurut gue itu salah satu niche yang emang jadi star juga ya di dunia online selling gitu. Terus juga kalau dari niche lain itu ada suplemen gitu. Itu salah satu produk-produk yang susah untuk diiklanin menurut gue ya di Facebook karena kita kalau belikan di Facebook itu juga ada polisi-polisinya gitu sih. Kayak misalnya tentang BPOM dan segala macam. Dan kemarin sempat ada beberapa klien gue yang kena gitu kayak karena nggak berbepom. Dia jualan kosmetik sih. Kalau sekarang lagi megang suplemen, terus juga ada obat diet gitu. Masa pandemi gini sih pasti lumayan ya. Iya Bor, gila obat diet di Indonesia udah kayak primadona juga sih. Terus juga ada lagi itu dia jualan skincare gitu, makanya gue suka banget kalau nyontohin tuh obat jerawat. Karena kayak gue juga heran setiap kolaborasi ada aja obat jerawat gitu, gue kayak oh berarti emang mungkin banyak pemainnya gitu ya. Terus juga gue lagi sebenarnya punya 2 project yang besar ya, yang inilah mengapa mungkin nanti buat teman-teman WKWK yang nonton ini buat bulan-bulan ke depan gue nggak tahu ya untuk slot kolaborasi apakah gue bisa buka banyak atau enggak gitu, karena memang 2 project ini adalah project terbesar gue gitu. Yang satu lebih ke mungkin gue bisa sebut kali ya nanti aja kalau udah on air dan kalau lihat muka gue, nah ini proyek dia nih kayak gitu. Karena gue akan jadi salah satu ibaratnya apa ya, kayak personanya lah di situ kayak gitu. Berarti kalau gitu gue harus sapa dulu dong teman-teman WKWK. Hai ya, mudah-mudahan ada yang nonton ya. Gue nge-live aja nggak pernah ada yang nonton ya, kalau ada yang nonton kok gitu? Iya enggak subscribe channel Insight with Z. Iya, pokoknya ini kakak gue. Oke. Jadi kakaknya error juga nih. Iya. Kacau. Pokoknya kualitas apa ya istilahnya kalau mau lihat kualitas konten seperti apa yang akan dihadirkan, lihatlah konten gue ya. Gak berkualitas kan? Iya jadi. Parah. Enggak dong, pasti. Tapi ya, by gitu. the way, ini gara-gara Lisa loncat sedikit ke baby-nya wkwk.id ya. Nah, jadi gue jadi pengen tanya, sebenarnya awal mulanya kenapa namanya WKWK gitu? Gue tuh pertama kali denger ya sis, gue tuh yang kayak ini kayak waka-waka gitu, ini kayak lagu. Is this a joke? Gitu kayak semua orang gitu ya. Jadi apa sih itu WKWK sebenarnya? Ilhamnya dari mana ilhamnya? Ilham ya sebenarnya sih kalau gue ditanya hal-hal yang filosofis tentang WKWK sebenarnya nggak ada, jujur aja gitu ya. WKWK itu brand yang gue bentuk karena sebenarnya keresahan gue sih kayak gitu. Jadi kan seperti Anda tahu kan background saya sebenarnya bukan copywriting gitu ya. Jadi kayak saya kan arsitek interior gitu, desain gitu ya. Tapi terus ketika jadi gue sempat waktu habis lulus itu gue sempat kerja gitu di salah satu perusahaan retail itu kayak sekitar sampai up to 1 year gitu. Tapi terus di situ gue berpikir kayak udah deh kayak ini bukan gue banget nih, nggak bisa nih, gue harus change ibaratnya kalau lo mau manuver sekarang deh gitu, before lo udah terlalu dalam di dalam dunia ini gitu. Sakit terpuruk. Ya, jadi akhirnya tapi setelah dari di perusahaan retail itu gue jump in ke startup dulu gitu. Nah, di situ setelah gue memutuskan kayak gue mau benar-benar fokus ke WKWK, permasalahannya kan gini, antara 2 ya kan, orang selalu bertanya kan kayak bisnis dulu apa kerja dulu gitu-gitu kan. Nah, memang di situ gue mengalami dilema yang sangat berat sih. Memang nggak mudah gitu ya. Dan juga karena memang dari setelah perusahaan retail itu gue pindah ke startup yang memang untuk secara bidang gue udah mulai shifting. Artinya udah masuk waktu itu gue bagian dari business development-nya dia gitu. Jadi kan ibaratnya udah jauh nih dari desain. Nah, tapi gue sebenarnya pengen masuk ke ke
agency kali ya, kalau misalnya lu mau literally kayak punya pengalaman profesional sebagai copywriter dulu gitu. Nah cuma permasalahannya, gue kan nggak pernah punya portofolio yang memang artinya gue pernah mengerjakan untuk sebuah brand. Mungkin gue pernah bikin ya paling lo bikin apa sih, bikin spec ad gitu kan, bikin yang kayak ya udah lo bikin menurut lo kayak gini gitu yang benar gitu. Sampai suatu ketika gue pernah apply tuh, jadi ada salah satu agensi terbesar gitu ya di Indonesia, dia buka lowongan tuh untuk copywriter gitu kan. Terus lo apply dong. Iya, terus gue apply, terus dia buka kayak dia bilangnya iya ini bisa untuk fresh graduate gitu, terus kayak any major are welcome gitu kan. Jadi gue berpikir kayak wah this is my time to shine, ya udah gue apply gitu tanpa punya portofolio sih, kayak emang gilanya gue di situ. Apply terus gue sempet dipanggil tuh, ternyata gue lolos seleksi. Dari gitu. nekat itu justru malah dipanggil. Iya gitu. Jadi portofolio sebenarnya bukan nggak ada sama sekali. Ya gue bikin ya menurut gue kalau waktu itu gue bawanya cuma spec ad. Jadi basically kalau professional portfolio itu belum ada. Udah datang kan dia kasih kayak kasih ada questions gitu, bukan questions kayak requirements gitu. Pokoknya lo harus bikin apa gitu ya. Terus gue bikin lah sesuai requirements itu dan bawa portofolio spec ad gue datang ke sana. Terus si HRD-nya malah bingung. Sebenarnya gue juga bingung sih, kenapa HRD-nya bingung? Karena iklan yang ditaruh tuh adalah untuk fresh graduate kan. Terus dia bilang kayak ya udah buat major apapun gitu. Gue kira kalau misalnya kalau misalnya dia bilang kayak untuk mungkin anak advertising, mungkin gue berharap oh ya berarti even fresh graduate mungkin dia punya portofolio pas kuliah, ya dong gitu kan. Nah gue berpikir oh mungkin kalau nggak ada portofolio nggak apa-apa, yang penting kan you can demonstrate gitu your skill. Terus udah datang sana dia bilang kayak ya nggak ada, maksudnya menurut dia butuh portofolio yang mungkin lebih kuat daripada ini, kira-kira kayak gitulah. Terus gue berpikir oh ya udah. Dan itu adalah case yang selalu gue temuin ketika gue mau apply ke agency gitu sih. Nah, maka dari itu gue berpikir ya nggak bisa dong kalau gue cuma cuap-cuap. Masa gue bawa portofolio yang kayak gini gitu kan? Ya udah deh, artinya sambil gue mencari peruntungan, ya sambil gue nulis gitu di WKWK. Ya sebenarnya jadi WKWK itu gue found kira-kira seperti itu sebagai media gue untuk menulis. Buat ya kalau ada orang nanya nih lu liat WKWK aja gitu. Iya, tapi terus gue. Iya dong, follow saya. Follow wkwk.id guys. Iya, @wkwk.co.id. wkwk.co.id. Kayak itu di Instagram. Nah, terus jadi gue berpikir ya udah gitu kan. Jadi malah keterusan gitu kan. Gue seru juga nih gitu nulis-nulis dan ternyata ada yang merespon positif gitu dan segala macam. Jadi ya udah sampai sekarang akhirnya dari platform ini gue bisa buka kolaborasi dengan gue sendiri. Kayak gitu. Mantap. Tapi prinsipnya ya sebenarnya awalnya cuma kayak gitu teman-teman. Jadi kalau tanyain filosofi nggak ada gitu. Terus mungkin jawab pertanyaan tentang kenapa WKWK gitu ya namanya. Sebenarnya awalnya itu namanya adalah KWK. K, W, dan K. Jadi copywriter clan. Awalnya kayak gitu. Ala ya, saya tahu jangan komen saya. Gitu. KWK. Terus tapi setiap kali gue cerita ke orang nanggap itu tuh WKWK gitu. Mereka ingetnya kayak di pikiran mereka tuh WKWK gitu. Sebenarnya. Iya. Nah, tapi emang kebetulan kalau menurut gue persona WKWK ini secara brand itu emang lebih juga kayak benar-benar kayak stand up comedian, ngebahas keresahan, terus abis itu ya make a joke out of it gitu kira-kira lah gitu. Jadi menertawakan diri sendiri, menertawakan apa yang terjadi di niche sendiri gitu. Jadi gue berpikir ya udah WKWK aja lebih gampang untuk diingat dan orang tahu nih kayaknya lebih gampang untuk diingat. Tapi memang downside-nya terkadang kalau orang yang belum tahu dan belum kenal WKWK mungkin mereka nganggap this is just another joke kayak gitu sih. Tapi menurut gue nggak apa-apa karena emang nggak semua orang bisa mengerti itu sih. Jadi biarkan orang-orang tertentu yang tahu aja kayak gitu. Mantap. Jadi kenapa pada akhirnya gue tetap ya udah ganti aja deh WKWK. WKWK ya. Tapi emang sih namanya jadi lebih ini sih. Nah tapi kalian emang harus banget sih follow WKWK guys, karena di situ kalian banyak belajar mengenai copywriting, mulai dari Facebook Ads, sudah gitu bagaimana membuat tulisan di landing page, jadi macam-macam banget. Nah tapi Liz, ada satu hal yang bikin gua tuh jadi bertanya-tanya asik, karena ada satu konten di WKWK itu mengenai diary of marketing. Nah, terus gue kayak sempat baca sekilas gitu, terus ngomongin mengenai workshop junkie. Jadi ada apa? Emang ada isu apa sih gitu di dunia copywriter gitu? Sebenarnya sih, ya sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuman kayak maksudnya
gue berkeluh kesah. Sebenarnya si konten itu ya, rubrik itu ceritanya tuh mau menceritakan perjalanan gue tentang perjalanan dalam mengasah skill gitulah ya, kira-kira skill gue di digital marketing gitu. Dan memang udah bukan rahasia umum ya, artinya buat teman-teman yang memang belajar secara otodidak kayak gue nih gitu, kita emang rata-rata mengandalkan workshop gitu loh, workshop digital marketing gitu. Dan ternyata ya artinya perjalanan ini tuh sudah mulai artinya menjadi sebuah custom gitu. Kalau yang gue lihat ya, artinya orang boleh berbeda pendapat dengan gue, tapi gue udah melihat ini tuh jadi mulai menjadi sebuah custom bagi para edukator yang ada di digital marketing gitu. Nah artinya ya ada supply ada demand gitu ya. Ketika banyak workshop junkie, akhirnya orang langsung berpikir bahwa oh ini tuh bisa jadi salah satu alternatif buat lo belajar gitu. Dan tidak banyak gitu ya, menurut gue pribadi gitu, orang-orang yang memang punya integritas gitu dalam membuat sebuah workshop. Ini bukannya gue mau bukannya gue mau menyudutkan atau apa, enggak. Prinsipnya kita boleh belajar dengan semua orang gitu. Cuman terkadang karena banyaknya supply demand ini dan banyak juga si custom workshop junkie ini gitu, banyak banget orang-orang yang memang artinya dia membuat sebuah workshop atau sebuah pelatihan gitu yang apa yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan apa yang di-deliver. Kayak gitu. Ada pengalaman pribadi. Bukan ada tapi jelas gitu ya. Kalau bisa dibilang 100% gue bener-bener belajar dari ilmu orang lain. Paling besar itu porsinya ada di workshop gitu, kursus, seminar, yang gitu-gitulah. Nah, dan perjalanan dan selama gue mengikuti berbagai acara-acara ini gitu, gue mulai melihat ada pola-pola tertentu gitu yang gue pengen share aja ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ya bisa menambah manfaat dalam memilah dan juga memilih gitu. Kira-kira workshop mana sih yang gue nggak sebut spesifik workshopnya, tapi gue kasih kisi-kisi nih biar lo tidak terjerumus kayak gue gitu ya. Dengerin guys. Karena apa sih yang dimaksud dengan terjerumus gitu ya? Kalau gue bilang gue terjerumus itu ketika judul workshop atau apa yang dijanjikan di workshop itu ternyata tidak terdeliver gitu di workshop itu ya. Jadi ada ibaratnya mini-mini menipu nih sebenarnya gitu kalau menurut gue. Karena ya gue ngerti lah, kan gue copywriter juga gitu. Ada bahasa-bahasa bombastis yang kadang-kadang suka dituliskan gitu kayak dapet nih misalnya ikut workshop ini bisa dapet 100 juta per bulan dari Facebook Ads gitu ya gitu-gitu. Padahal sebenarnya pas pas jadi kayak pas ketika lo apply gitu terus kayak misalnya workshopnya cuma berapa ratus ribu gitu ya, misalnya bisa dikatakan untuk ukuran workshop sejenis itu tuh price point-nya rendah. Pas lo apply gitu ternyata diajarin dasar-dasar Facebook Ads. Jadi kayak saya ingin tahunya bagaimana cara mendapatkan 100 juta. Iya, berarti ya artinya gini loh, mungkin memang itu adalah sesuatu yang berhasil di si pengajar workshop gitu ya. Tapi sayangnya gitu ya, kan kalau menurut gue pribadi, kita kalau ngomong bisnis gitu ya, ngomong selling, ngomong marketing itu benar-benar kontekstual gitu. Jadi apa yang diceritakan oleh si A belum tentu itu akan works di case bisnis B gitu misalnya. Jadi menurut gua artinya kan ketika lo menjanjikan sesuatu harusnya siapapun yang ngikut ya bisa mencapai level itu. Nah cuma kadang-kadang orang suka nyalahin ini ya kayak ya kan salah kamu, kurang berjuang lebih keras, kurang mau A, B, C, D gitu. Jadi inilah celah-celah dari workshop yang memang menurut gua pribadi tidak bisa jadi alasan buat lo membuat seminar atau workshop yang memang secara materi itu artinya apa ya? Tidak sekuat janji kamu lah gitu. Jadi orang suka berlindung di balik itu kan hasil tergantung diri kamu sendiri. Gitu. Karena sebenarnya kita pengen taunya bener-bener triknya gitu, tips and triknya kan. Iya betul. Permasalahannya lebih ke sini sih sis. Kayak artinya orang-orang ya content creator konten. Gue nggak ada masalah. Sekali lagi ya, gue nggak ada masalah dengan orang yang memang misalnya mau nyari duit di daerah itu gitu ya. Gue terserah sih. Artinya semua orang punya jalannya masing-masing gitu. Tapi
yang gue sangat sayangkan adalah ketika kita berjanji tapi nggak bisa menepatinya gitu. Jadi misleading kan. Atau yang kedua, artinya praktik-praktik seperti ini kemudian melahirkan kayak judgement gitu ya, judgement dari orang-orang yang memang mungkin dia mau belajar digital marketing atau misalnya mau belajar tentang copywriting gitu, mereka udah mulai jadi sanksi dulu gitu loh. Ketika memang ada content creator yang memang mereka bisa dibilang ilmu yang mereka sharingkan itu ilmu-ilmu yang bermanfaat, misalnya kayak gitu. Jadi pertama gitu, jadi itu ibaratnya clouding lah ya, clouding orang-orang yang memang potensial. Dan artinya kalau gue prinsipnya memang ada ya di mana ahli ya memang sekarang gini deh, apa sih definisi dari ahli gitu kan, kayak ada yang bilang lu harus 5 tahun, atau ada yang bilang enggak, yang penting lu punya hasil apa, terserah sih tentang definisi itu. Tapi kalau menurut gue pribadi, kembali lagi ketika lo menjanjikan sesuatu lo harus bisa fulfill itu gitu ya, walaupun nanti misalnya di dalam aplikasinya gitu kan memang kita nggak bisa lah ya 100% menjamin gitu keberhasilan seseorang. Kalau nggak enak banget ya. Iya, tetap ada keberuntungan. Tapi artinya kita juga harus mampu untuk mengambil resiko gitu. Jangan kita mau pembaca kita doang atau orang-orang yang mau apply ke seminar yang ngambil resiko gitu. Lo cuman ya ngomong gemeng-gemeng aja udah selesai gitu. Jadi itu sih sebenarnya main concern gue di dua hal itu sih. Karena ya sekali lagi artinya memang you can learn from everybody, tapi nggak semua itu worth it. Itu prinsip gue gitu. Ya sih, sedih juga sih kalau misalkan mereka tiba-tiba udah bayar mahal gitu kan, ternyata dapatnya begini doang gitu. Bener, mungkin begini doang itu sebenarnya ini hal yang gitu. Ada hal yang gue pelajari juga dari beberapa mentor gitu ya, mentor-mentor gue. Gue juga orang yang belajar dari mentor gitu. Jadi gue bukan kayak nggak ikut seminar, nggak ikut apa, enggak. Tapi artinya gini, memang salah satu mentor gue bilang kayak ya memang tips dan triknya itu emang sederhana itu sebenarnya gitu. Jadi mungkin terkadang orang ketika namanya orang mungkin udah bayar di price point tertentu, mereka berharap ada sesuatu yang kompleks, yang kayak mind opening segala macam gitu. Padahal kenyataannya kan kembali lagi kayak misalnya prinsip-prinsip bisnis, prinsip-prinsip selling, yang diputar mah itu doang, cuma cara penyampaiannya aja yang diganti-ganti. Berbeda. Itu prinsip yang selama ini gue lihat gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ada hal itu juga yang jadi amukan masa gitu ya. Tapi gue sebenarnya poin gue lebih ke itu sih, sis, lebih ke kayak ketika lo menjanjikan sesuatu tapi lo nggak deliver. Itu sih. Jadi artinya ketika mungkin materi gue tidak sesuai dengan ekspektasi yang ikut seminar, itu bukan tanggung jawab gue. Gitu. Tapi pastikan materi yang gue berikan gitu, itu bener-bener ya sesuai dengan apa yang gue janjikan. Kan beda ya, itu dua hal yang berbeda. Misalnya lu berharap pengennya A sampai Z gitu yang dihadirkan. Ya lu punya ekspektasi kira-kira price point sekian, lo pengen belajar yang sampai lengkap gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ada, gue nggak menjanjikan itu gitu. Maka dari itu penting juga buat para workshopper, mentor atau para kalau gue sebutan mastah itu biasanya buat mentor-mentor yang kalau gue bilang ciki gitu loh, yang kayak pas di tes nggak ada isinya gitu, itu mastah. Jadi gue sebutannya mastah. Tapi kalau misalnya mentor itu orang-orang yang memang berdedikasi, yang artinya mereka punya nilai-nilai yang memang bisa membantu banyak orang kayak gitu ya. Kalau mastah tuh biasanya jual ngomongan doang kayak gitu sih. Nah tapi artinya gini, mungkin ada PR juga buat para mentor-mentor gitu ya, buat biar kalau bikin bikin workshop atau apa, kasih hal-hal yang spesifik gitu. Karena banyak yang kalau gue lihat artinya perbedaan pemahaman bahwa apa yang akan gue dapat di workshop itu tuh karena ketidaklengkapan itu sih sebenarnya. Kayak lo bilang misalnya menjanjikan A, B, C, D, tapi ternyata A, B, C, D itu masih sesuatu yang sangat general gitu. Karena apalagi kan kalau orang kan ya memang nggak ada cara lain ketika lo ikut sebuah workshop gitu ya. Artinya kan lo emang udah bayar pakai ini aja ya, bayar pakai kepercayaan diri, trust aja gitu, kayak yaudah nanti gue akan dibina oleh dia kayak gitu sih. Paling itu sih kalau yang bisa gue share terkait rubrik gue itu. Jadi tetap sebenarnya kita juga memang harus kalau bisa riset-riset sedikit juga ya. Gitu. Mungkin ngecekin Instagramnya atau mungkin lihat perjalanan si orang ini gitu ya. At least itu untuk bisa menjadi
ini juga filter juga gitu. Betul. Walaupun memang ya kita kan nggak tahu ya, sometimes kan itu kan dibikin gitu. Betul. Ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar juga sih guys. Jadi ya memang sosial media kan begitu ya, artinya itu adalah versi terkurasi terbaik lah gitu dari apa yang mau lo hadirkan. Tapi ya kita memang nggak bisa, menurut gue nggak bisa 100% juga sih, kayak seriset-risetnya lu kalau lu nggak kenal orangnya susah gitu ya. Tapi prinsipnya jangan terlalu naif gitu, kayak pastikan ketika kita mau apply itu benar-benar cari tahu bibit bebet bobot dulu sih gitu. Soalnya memang banyak banget yang kayak gitu, kayak gue ya, apalagi yang kita kalau orang digital marketing tuh banyak banget yang punya istilah funnel gitu, mengenal dengan istilah funnel gitu ya. Jadi kayak funnel itu tuh semacam corong gitu yang isinya tuh ada checkpoint yang biasanya untuk memfilter berbagai tipe customer gitu ya. Apakah tipe customer lo masih yang cold atau yang gak kenal lo sama sekali sampai yang udah jadi kayak hamba lu gitu kira-kira ya. Nah, jadi workshop itu pun juga adalah bagian dari funnel itu. Jadi terkadang ketika kita udah bayar terus kayak yang diceritain itu misalnya judulnya kayak cara mendapatkan 10 juta per bulan gitu ya, misalnya dari FBS gitu. Pas lo masuk diajarin dasar-dasarnya doang. Jadi ketika lo mau sampai ke situ dijualin lagi next workshopnya gitu. Jadi males kan gitu kayak apa sih gitu. Kenapa nggak emang berarti niatnya dia gitu. Niatnya dia emang menurut gue nggak 100% untuk edukasi gitu. Walaupun memang ya gue nggak bisa bilang kayak apakah memang kalau bikin workshop tuh harus 100% untuk edukasi juga, ya kan nggak bisa menjamin juga. Pasti ada sedikit-sedikit mastah gitu ya yang nyari cuan misalnya dari situ ya nggak ada masalah sih. Cuman pastikan jangan sampai ya kan lo juga menjual sesuatu tuh yang sifatnya kan ingin mengedukasi, ingin membantu gitu aja sih. Atau sesuaikan dengan ya itu yang tadi yang lo janjiin apa ya lo deliver gitu. Jangan ternyata ada part 2-nya nih gitu kan. Aduh, males banget, bor gitu. Kayak ya bisa 10 juta per bulan, tapi ada part 2. Males dong gitu. Ya, lu harus infoin dong dari awal. Jadi biar gue kayak tahu nih ternyata gitu. Gitu-gitu lah. Jadi lessons learned ya teman-teman. Itu sedikit tips dan trik dari Lisa untuk memilah-milah workshop gitu. Nah sekarang gue mau nanya sis, pasti satu saat lu pasti akan merasa jenuh gitu ya. Pasti ya semua sering setiap hari gitu jenuh. Ya. Nah gimana sih cara lu bisa bertahan akhirnya tetap ya gue milih copywriter gitu? Sebenarnya jenuh itu pasti ada ya. Maksudnya itu pertanyaan yang jawabannya pasti selalu iya menurut gue gitu. Tapi kan kembali lagi sih kalau gue nggak mungkin gue nggak berbicara tentang apa yang works buat orang lain. Tapi kalau di case gue sih gue lebih ke kembali lagi ya gue mencoba ya, artinya gue udah punya mimpi gitu, gue udah punya keinginan ya, gue mencoba untuk konsisten di keinginan itu. Sederhana itu aja sih kayak gitu. Karena sebenarnya gini, mimpi apapun yang kamu pilih itu sama susahnya gitu kan. Jadi kayak apa ya, gue udah pernah melewati itu semua gitu. Kayak gue mau ini, gue mau itu. Gue termasuk orang impulsif kan sebelum ini gitu. Kayak gue ini deh, kayak gue itu deh. Kayak gue pernah pengen jadi mangaka gitu kan, pengen jadi komik artis. Ternyata aduh susah gitu, terus cari yang lain. Jadi kita tuh berharap bahwa ada yang lebih mudah di antara yang lain gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kayak gue mencoba untuk lebih melihat dunia itu seperti itu sih. Jadi kayak ketika gue bertemu dengan kejenuhan dan segala macam ya, gue mencoba menjadi wanita yang bertanggung jawab aja gitu terhadap mimpinya. Dan di situ eventually you'll find a way. Ya kalau udah mentok gitu, gue punya menurut gue ini salah satu kelebihan gue gitu, yang kenapa pada akhirnya ini sangat membantu skill copywriting gue gitu. Gue orang yang suka mengobservasi gitu. Jadi gue suka ngeliatin apa yang works di tempat lain. Kalau diimplementasin ke gue gimana ya gitu. Jadi itu yang mungkin membawa sedikit competitive edge gitu ya di WKWK. Jadi kan kalau gue punya tagline gak kepikiran gitu di WKWK. Benar, gak kepikiran. Gitu. Ya emang gak ada cara lain kecuali lo mencari sesuatu hal yang baru ketika lo baru dalam hal membuka wawasan ya. Bukan baru dalam hal quit and then find a new one gitu sih. Luar biasa. Nah teman-teman, kita tadi udah bahas kan seputar Lisa sebagai seorang copywriter gitu. Tapi gue pengen mencoba mengenal dia as a person. Apa nih? Gitu. Jadi gue akan menyiapkan sebuah random question. Aduh, kita akan masuk ke dalam random question. Nggak bisa nih gue gini-gini nih. Tapi sebelumnya gue ingin mempersembahkan bahwa video ini disponsori oleh Coffee dari Flores Arabica Specialty, selected with passions.
roasted with passion and ground with love. Jadi buat kalian yang pecinta kopi, silahkan bisa nanti cek linknya di description kalau misalnya kalian mau coba. Ya. Kopi terbaikku. Kopi terbaik. Terima kasih. Kopi Kop. cinta murni. Aku cinta kop, aku cinta kop, aku cinta kop. Aku cinta kopi. Yes, gitu. Oke guys, Sponsor, sekarang ya. waktunya random questions. Nah, Oke. random questions ini kita akan mengenal sedikit aja Aduh. tentang Lisa as a person. Gak bisa nih gitu gue ya. kayak gini-gini. Nah, untuk dalam random questions ini itu ada pertanyaan yang dari levelnya itu mungkin lo akan kesel gitu dengarnya kayaknya apa sih ngapain ditanyain ke gue ini pertanyaan apa ini gitu ya. Mau marah rasanya sampai ke level yang memang membutuhkan pemikiran yang sedikit serius dan lebih dalam gitu. Aduh. Akan ada 8 pertanyaan. Ketahuan Benar, dangkalnya Lisa. nih gue nih kalau dari kayak gini. Ada. Dan ini cuman berkaitan mengenai preference lo, selera Oh, lo, gitu. dan your thoughts gitu. Jadi Oh my bukan God. masalah bukan masalah betul atau salah gitu ya. Oke, Hanya untuk oke. mengenal Lisa sedikit lebih baik. Oke. So, Oke. are you ready to get the random questions? Oke. I'm ready, bring it on. Oke, apa tuh? Pertanyaan pertama. Siapa penyanyi favorit kamu? Of course, ini kayak udah pertanyaan yang jawabannya pasti selalu Agnes Mo ya. Wah, gila. Emang lagu apa sih yang udah Kayak Agnes. Sebenarnya gue suka banget sama lagu Paralyze. Jujur aja gitu ya. Itu lagu yang pertama kali gue denger kayak, ini maksudnya emang cocok dengan selera gue kayak gitu. Dan menurut gue salah satu ya sosok yang emang inspiratif banget sih buat Indonesia gitu ya. Jadi menurut gue banyak sekali yang bisa dipelajari sih dari Kak Agnes Mo. Kak Agnes kalau nonton iya. Semoga Agnes Mo nonton. usaha Apa, notice kita me usaha dulu, gitu. Kak, ya nggak penting sih. Pokoknya intinya gitu sih, kayak girl crush gue sebenarnya Agnes Mo. Agnes Kayak Mo. gitu karena dia alpha female banget Iya gitu sih. menurut gue ya kayak. Gua setuju Gila sih. Dan Gua dia setuju. konsisten banget sih sama apa yang ya apa sih dream believe make it happen. Oke. Yes, asik. Agnation gitu. Jadi Agnes Mo. Mantap. Ternyata Agnesium ya dia ya. Kemudian pertanyaan kedua. Apa gitu. Kapan terakhir kali lo melihat uang koin 200 perak? Asli pertanyaan apa nih anjir? Hah? 200 perak. Ya, 200 rupiah. Kapan ya? Silakan dijawab. Oh, kayaknya itu deh. Di kerenceng, aduh apa bahasanya tuh? Kerencengan, Di tabungan itu, lu. enggak. Di itu kan kalau misalnya kita bawa mobil kayak buat ada uang-uang Oh, koin oke, dalam di mobil mobil si lah ya, papi gitu. gitu. Oh, Kayaknya sih aneh sih. Yang penting masih lihat lah ya. Iya, ada sih 200 perak 200 waktu itu. Oke. Next question. Apa nama terseksi yang pernah kamu dengar sejauh ini? Sensual. Kalau cewek, ya kalau cewek gue pernah denger, iya versi gue ya. Waktu itu ada sempet pas gue pertama kali masih kerja di biro gitu, dia sebut nama cewek itu Kendra. Karena menurut gue tuh kayak, ini teman gue waktu itu, terus gue ngerasa kayak, oh ya, I can agree gitu kan. Maksudnya waktu itu lagi bahas tentang, kalau gue punya anak mau ngasih nama apa ya gitu-gitu. Kendra, jadi kayak ada sesinya, ada seksinya juga. Ini cewek Dan kan? cewek. Jadi kayak cewek tapi alpha ya, gitu. Alpha female. Kalau cowok sebenarnya gue waktu itu pernah dengar nama yang menurut gue unik dan ya pokoknya keren gitu ya. Mungkin I can terjemahin as sexy also. Namanya Jedix. Jadi Jedix. Jadi Jedix. Kendra dan Jedix. Iya. Siapa kalau ada yang punya namanya ya bisa shout out, nggak penting Atau juga mungkin yang sih. Jedix namanya. Oh bisa kenal iya. Melissa. aduh. Kata orangnya. Jadi jualan ini, jual diri ya. Jual diri dong, jangan ya. Terus Oke, lanjut. aduh ini kenapa? Maaf. Nggak penting. Jika kamu berada dalam zombie apocalypse. Aduh, ya, ini apa sih jadi seakan-akan tiba-tiba? lu kayak di dunia zombie Resident gitu, Evil Resident Evil gitu. Sebutkan 3 item yang wajib kamu punya untuk bertahan hidup. Anjir. Apa ya? Untuk 3 item. Iya, 3 item. Kira-kira kalau ada zombie di depan lu, gitu. Gua akan ngambil korek api. Oke. Pokoknya sesuatu Berarti yang bisa penting ya, ngambil korek flame api. gitu, korek api. Terus gua akan ngambil 3 items ya. Cellphone.
wajib Cell phone. ada. Ya nggak tahu kalau tiang apanya udah dihancurin apa namanya, tiang signalnya dihancurin zombie ya nggak tahu. Tapi itu pastinya penting. cellphone akan selalu ada sih, cellphone, api, dan sesuatu yang benda tajam gitu ya, Ya, kayak buat proteksi perlindungan diri. ya. Itu kayaknya deh, nggak tahu itu jawaban apa sih. Suddenly Kaget questions banget kayak apaan men. Iya. Itulah kekuatan random Gak question. Jadi jelas. siapa kalian yang besok datang ke sini ya ditanya. Nyam 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 nyam. Nyam. Mati banget. Selanjutnya, ini pertanyaan berlanjut. Lu lebih suka anjing atau kucing? Anjing of course. Oke, jadi jenis ras anjing apa yang jika Chihuahua. Bukan ya, bukan yang paling suka ya. Udah semangat banget gue kalau ngomongin anjing Chihuahua. jenis ras anjing apa yang jika menjadi manusia akan menjadi incaran perempuan? Husky lah. Itu kayak udah ada international conference ya gitu kayak pasti husky lah, gila matanya The udah kayak eyes. gitu. Kalau Chihuahua kan pasti yang ceret-ceret botak gitu. Kayak udahlah husky Langsung lah. nggak jadi Nggak chihuahua bisa, ya? iya kan husky aja kadang-kadang pernah nggak sih lo ngeliat kayak ini gila nih anjing ganteng banget Iya, gitu ya iya, kan? iya. Kayak karena emang ganteng husky menurut gua. Matanya itu loh. Matanya kan, udah gitu kan kayak dia high maintenance gitu kan, kayak harus dingin Iya, gitu kan, kayak benar-benar. cool gitu. Jadi dia yang cool yang kalau di belakang gitu ya. Iya, Waktu SMA gitu. kayak Yang duduk kulkas. di belakang kayak kulkas. Jason. Nggak apa-apa. Iya. Nah, di pertanyaan selanjutnya, ini udah mulai agak serius nih pertanyaannya. Aduh yang gini-gini nih, Iya yang nih. susah. Enggak. Oke. Oke, seperti apa perempuan yang cantik menurut kamu? Waduh, perempuan yang cantik ya. Kalau gue punya anggapan kalau beauty itu kan the beholder of the eye. Jadi kayak emang mungkin ada orang yang bilang lo cantik, ada yang bilang lo biasa aja gitu, atau bahkan bilang lo jelek gitu ya. Jadi menurut gue definisi yang paling penting kalau menurut gue seorang wanita itu dia cantik kalau dia percaya sama diri dia sendiri. Udah titik itu aja gitu. Karena kembali lagi tadi kan beauty is the beholder of the eye. Jadi artinya jangan kita membuat orang-orang itu bisa mendefinisikan apa yang kita rasa gitu ya. Karena menurut gue kalau lo udah percaya sama diri lo sendiri gitu ya lo ngerasa diri lo cantik gitu misalnya, atau lo ngerasa diri lo A, B, C, D gitu, harusnya opini orang lain jadi it doesn't really matter sih. Kayak gitu. Jadi Dalam cuy. menurut gue gitu, kayak kalau dibilang menurut lo cewek cantik tuh yang seperti apa ya? Cewek cantik ya cewek yang percaya sama diri dia sendiri sih. Gue tadi mikir lu bakal jawab kayak Golden gue ways. gitu. Gue nggak segila itu juga ya. Selanjutnya, mengapa orang seringkali merasa kesepian atau lonely gitu? Sendiri aja gitu. Menurut gua ya, ini tebakan gua ya. Menurut gua karena nggak ada yang bisa connect dengan dia. Karena lonely itu bukan berarti lu kadang-kadang kayak ya udah lo sendirian. Bahkan orang yang di tempat ramai pun bisa merasa sendirian, gitu kan. Jadi sebenarnya menurut gua lebih ke kayak ketika lo nggak bisa punya koneksi dengan seseorang, lo ngerasa kayak kok nggak ada yang nyambung sama gua gitu. Di situ mungkin lo akan merasa lo sendirian, lo akan merasa kesepian, gitu. Nah nanti ini bisa tertranslate dengan banyak hal gitu. Bisa kayak ke pasangan gitu, kadang-kadang orang punya pasangan tapi tetap aja masih merasa kesepian kayak gitu sih. Jadi ya probably itu jawaban gue ya, my best answer like that gitu. Mantap. Sangat deep sekali ya ternyata Nyonya Lisa. Ya pertanyaannya seperti itu. Coba tanya yang gampang kayak kemarin makan apa gitu. Hostnya digalakin dong guys, gila. Iya parah banget ya. Oke. Lanjut, ini pertanyaan terakhir guys. Oke, asik. Apa hal sederhana yang membuat lu bahagia? Hal sederhana yang buat gue bahagia, menurut gue adalah bagaimana gue bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang gue inginkan. Itu aja sih. Itulah sebenarnya rebel gue dari awal itu, mungkin kayak ke orang tua gitu ya, ke teman, ke siapapun gitu. Banyak sekali orang yang ngerasa kayak kalau you don't really fit on certain terms gitu loh. Ada yang orang bilang gila lo, kayak lo belum apa-apa udah mau jump in ke sesuatu gitu misalnya. Tapi buat gue mendingan jump in daripada gue enggak melakukan itu gitu. Karena ketika gue nggak melakukan itu, gue ngerasa gue nggak happy gitu. Tapi kembali lagi, ini bukan berarti menjadi tidak realistis ya. Artinya lebih ke kayak ketika gue bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi apa yang gue inginkan sih. Itu sih.
sekarang kalian sudah mulai mengenal sedikit kan Lisa seperti apa orangnya. Ya ampun, ya ampun, Serius serius tapi banget. juga bisa joke juga orangnya ya ternyata. Iya, gue suka banget loh nonton stand up comedy ya buat nggak tahu trivia, nggak penting juga sih. Karena gue menemukan jujur ya salah satu sumber inspirasi terbesar WKWK tuh stand up comedian sebenarnya. Karena mereka tuh ya literally mirip-mirip banget menurut gue dengan copywriting ya. Bagaimana kemampuan mereka mengolah kata, bagaimana sesuatu tuh menjadi lucu atau punya perspektif lain gitu. Itu gue jujur belajar banyak dari komedian. Wah, ternyata sumber inspirasi Lisa itu Iya. dari stand up comedy guys. Wah, gila. Luar biasa Gimana? sekali. Ada stand up komedian yang mau kenalan? Langsung ya nanti bisa langsung DM aja @Lisa Christy. Tidak dibahas. Kembali fokus ke WKWK. Fokus. Oke. Nah, karena tadi kita udah mengenal sedikit, kita udah sedikit ya trivia lah ya dengan random questions dengan Lisa. Nah, gue pengen nanya ini untuk pertanyaan terakhir mengenai rangkaian interview. Nanti Oke. abis ini Lisa akan memberikan kita sedikit tips and trick ya. Kita akan apa mendapatkan tuh? sesuatu dari founder of wkwk.co.id. Iya. Nah, pertanyaan closing. Jadi apa sih planning lu ke depannya? Goals apa lagi yang pengen lu capai? Oke, kalau gue pribadi sih sebenarnya kalau planning ke depan itu gue mencoba untuk menspesifikkan dulu kali ya. Karena planning ke depan tuh kan bisa kayak lo mau sampai tujuan hidup lo yang kayak sampai gue umur 50-60 gitu ya. Itu kan mungkin menurut gue terlalu jauh. Tapi dalam gue punya mimpi dari dulu gitu sebenarnya gue pengen bisa berguna bagi masyarakat. Itu udah sesuatu yang terserah mungkin orang bilang klise atau apa ya bodo amat sih, gue gak peduli gitu. Tapi intinya gue pengen jujur aja membantu banyak sekali ya wanita-wanita PSK gitu misalnya. Itu dream gue dari dulu. Gue gak tahu kenapa, karena gue ngerasa banyak sekali orang-orang ini tuh yang emang karena kan gue suka hal-hal yang berbau empowering women gitu kayak We can see that. kayak gitu. Jadi kayak ketika gue ngeliat ada perempuan yang sebenarnya mungkin karena keadaan atau mungkin karena ketidakbisaan untuk memilih gitu ya dalam hidupnya, jadi dia harus memilih hal-hal seperti itu. Nah, gue tuh pengen sebenarnya ngurusin hal-hal itu gitu in the long run ya. Tapi itu kan menurut gue bisa membantu orang ketika gue udah selesai dengan diri gue sendiri gitu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin gue lebih fokus bagaimana menyelesaikan diri gue sendiri gitu, tidak menjadi beban keluarga lah gitu ya, tidak menjadi dari sisi finansial, dari sisi pribadi gitu dan semuanya. Lah ya, kayak gitu. Iya, jadi fokusnya kalau untuk WKWK sendiri ini gue spesifik. Kalau untuk brand gue sendiri sebenarnya WKWK itu akan menjadi brand yang sifatnya kolaboratif gitu. Gue kalau makanya banyak banget orang yang bilang kayak lo nggak mau buka agency atau apa gitu. Gue di awal sebenarnya mulai dengan mindset agency, tapi setelah gue jalani kayaknya nggak cocok dengan personality gue gitu, dengan nilai-nilai juga ya, pertama itu, dan juga nilai-nilai yang mau gue bawa di WKWK kayak gitu. Gue lebih suka WKWK itu jadi community kolaboratif nantinya ke depannya. Bentuknya kayak apa nanti diliatin aja kayak gitu, tipenya tuh seperti apa ya. Gue sih sebenarnya inginnya ke arah situ gitu ya. Dan memang gue pribadi daripada punya agency, gue lebih pengen punya bisnis yang yang bukan jasa sebenarnya sih kayak gitu. Jadi kita akan selalu mendukung apapun mimpinya. Amin, terima kasih ya. Amin, Sukses terima terus buat kasih WKWK. ya. Semoga teman-teman semua juga yang punya mimpi ya bisa terkabul ya, bisa istilahnya sih satu sih kalau gue punya prinsip kayak ya udah semua mimpi itu sama susahnya, jadi ya udah lo jalanin aja gitu ceritanya. Nah, jadi itu adalah pertanyaan closing untuk interview. Tapi seperti sebelum yang udah gue bilang bahwa di Insight with Z ya, with Z pakai Z, Insight with Z. Itu tuh jadi gue akan mencoba untuk berkolaborasi juga, jadi atau belajar mengenai sesuatu dari tamu-tamu yang ada datang yang memang kita bisa explore gitu ya. Nah, jadi Lisa hari ini akan memberikan sedikit tips and trick mengenai apa nih Lisa? Gue aja bahkan belum tahu. Jadi mungkin gue akan ngasih sesuatu yang mungkin gue akan share di tempat lain gitu ya, eksklusif di sini ya, buat aja. Ya gue nggak tahu ya, artinya gue share apa yang pernah gue lakukan gitu, dan juga it works di dunia gue nggak tahu kalau teman-teman nanti put itu praktis ternyata nggak works seperti ini ya, mungkin ada twist-twist tertentu yang teman-teman harus lakuin sendiri kayak gitu ya, in order to make it work di niche-nya teman-teman gitu. Tapi di sini gue mau cerita tentang bagaimana ini agak mulai technical gitu ya, udah mulai teknis ke bahas tentang copywriting. Gue mau kasih tips tentang
ada satu insight yang menurut gue sangat powerful yang gue pelajari dan gue praktekkan pada akhirnya, dan itu sangat-sangat membantu banyak sekali percepatan konversi di berbagai landing page. Nah, konversi itu apa sih? Buat mungkin kayak lo kurang familiar dengan terms itu. Kalau anak-anak digital marketer atau anak-anak digital marketing gitu atau bisnis yang pelaku bisnis online pasti biasanya udah lebih paham tentang konversi. Jadi konversi itu bagaimana suatu ini gue pakai contoh spesifik aja gitu ya. Contoh spesifik sebenarnya konversi itu tergantung objektifnya apa. Tapi prinsipnya konversi artinya apa sih? Perubahan kan. Jadi perubahan itu tergantung lu misalnya dari A ke B gitu. Nah, B-nya ini si tujuannya itu kan sebenarnya tergantung apa. Gitu ya, artinya lu konversi sih biasanya bahasa konversi itu kalau di digital marketer biasanya kita konotasinya lebih ke beli. Gitu. Jadi gimana caranya pembaca jadi pembeli gitu. Itu kan konversi ya dari A ke B. Tapi sebenarnya pembaca jadi penginput data itu pun juga bisa. Dalam artian misalnya lu cuma objektif lu hanya ingin meminta data, itu juga sebenarnya kita bisa bilang sebagai konversi. Jadi kalau kayak kayak call gitu. to action itu termasuk konversi bukan? Beda. Call to action itu sarana. Untuk mempercepat konversi. Nah, jadi yang akan gue share ini adalah sarana untuk mempercepat konversi dari sisi copywriting ya. Jadi contoh begini. Ini juga tentunya gue nggak dapat datang dari ilham wahyu Tuhan gitu, nggak gitu. Tapi artinya gue belajar dan mengolah dari pelajaran berbagai mentor juga, dan sekaligus gue mencoba untuk sintesis sendiri gitu ya. Misalnya gue selalu bilang kalau kata-kata itu hanya sebuah cara, hanya sebuah tools gitu. Yang gue bilang kayak di awal podcast gitu, misalnya kayak lo cantik, tapi gue bisa menceritakan dengan berbagai macam cara gitu ya, dengan berbagai susunan kata-kata gitu. Misalnya gila lo beda lo hari ini gitu. Itu kan udah kayak kalau di Indonesia itu kesannya kayak ih gue cantik nih kayak hari ini gue kayaknya ada sesuatu yang menonjol dari gue gitu. Nah, atau ya memang lo speak up langsung ya lo cantik hari ini gitu kan. Jadi kayak sebenarnya nilainya sama nih, tapi lo cara penyampaiannya berbeda. Gitu. Atau mungkin yang kedua sebenarnya sama-sama cantik, tapi yang kedua ini lebih ke kayak ada hal yang menonjol dari diri lo gitu. Kalau cantik kan langsung straight gitu. Nah, itu prinsip yang juga gue lakukan ketika gue mau memaksa calon buyer untuk beli sekarang. Nih, kita itu suka banget Indonesia, nggak tahu ya, kayaknya di dunia juga sih, kayak kita lebih banyak memberikan punishment daripada memberikan reward. Jadi ketika banyak banget kan kayak orang yang pakai scarcity, kayak misalnya kelangkaan gitu, stok ini cuma ada 5, terbatas hari ini gitu. Sering banget. Jadi seolah-olah kita ngedorongnya itu ya, menurut gue pribadi itu kayak orang-orang yang kita udah percaya banget nih orang ini udah suka banget sama produk kita, jadi kayak dia mau kayak oh ya ampun, misalnya cuma sedikit gue mau langsung beli gitu. Mungkin itu akan works di beberapa at a certain point gitu, tapi menurut gue itu kata-kata yang sudah selalu digunakan orang. Jadi mungkin ya pembeli yang lihatmu juga kayak ini trik-trikan doang gitu loh, padahal stoknya nggak segitu gitu kan ya. Betul. Nah, jadi gue menemukan cara yang lebih powerful, walaupun yang tadi bukannya salah ya, tetap bisa dilakukan. Cara yang lebih powerful adalah bagaimana kita memberikan reward buat orang yang take action sekarang rather than punishing them gitu. Nah, jadi misalnya gini ya, katakan gue punya diskon, misalnya gue punya gue bisa allocate diskon tuh 50.000. Gue nggak langsung bilang lo kalau misalnya beli hari ini lo dapat potongan 50.000, enggak. Gue selalu misalnya bagi itu dalam berbagai bonus. Jadi misalnya lo kalau beli hari ini lo customer baru, lo dapat bonus potongan 10.000. Ya, lo masih punya 40.000 nih. Terus habis itu lo bikin lagi tambah bonus kedua. Bonus keduanya apa? Potongan 20.000 untuk beli sekarang. Kalau lo udah customer baru, lo beli sekarang lo dapat 20.000, jadi lo dapat potongan 30.000. Tambah bonus lagi. Kalau lo sekarang juga klik tombol di bawah ini, gitu, gue kasih potongan 30.000 dan plus lo bisa bayar di rumah COD. Gitu. Jadi kayak padahal sebenarnya itu adalah sistem yang lo udah lakuin gitu, tapi the way lo bilang tuh kayak, ih gila lo, gue hari ini udah potongan, tambahan ekstra potongan, gue bisa COD gitu. Padahal sebenarnya kan lo bisa aja 50.000. Silakan Anda dapat potongan 50.000 hari ini, bisa bayar COD gini-gini. Itu sesuatu yang berbeda. Benar juga. Gitu. Gue juga pasti akan pilih yang tadi sih, yang banyak potongan kayak, gue dapat bonus. Iya, gue dapat ini, dapat apalagi kalau lo punya kemampuan untuk memberikan bonus yang lebih. Itu lain itu lebih powerful lagi gitu. Jadi itu ada salah satu secret tool yang gue nggak tahu ya orang-orang pada nge-share apa enggak gitu, dan master rata-rata nge-share-nya hal-hal yang mungkin lebih dasar daripada ini gitu. Gitu. Jadi banyak banget kalau orangnya bilang kayak kok gimana sih cara mempercepat konversi? Kalau gue dari sisi copywritingnya ya, gue langsung gue terjemahkan salah satunya itu dengan cara ini.
oh menarik ya Gitu. teman-teman. Karena jadi tahu, oh Iya kan? Tapi benar sih, benar. Gue juga kalau misalnya di kayak gitu dapat bonus, mendingan gue langsung beli sekarang gitu kan, daripada pikir besok-besok. Jadi manusia itu lebih, jadi kita ibaratnya nge-reward orang untuk take action sekarang dibanding kita bilang cuma ada 10, cuma ada ini. Itu at some point mungkin benar, tapi banyak sekali itu cuma made up. Dan ketika made up itu kan sekarang ya orang kalau yang berkali-kali lihat iklan lu kan juga nggak bodo-bodo amat kali. Misalnya lu iklan lu bilang sisa 13. Besok lihat lagi iklan sisa 13 lagi. Bohong amat ini orang gitu kan. Either tinggal 2, dia mau beli atau enggak. Tapi kalau kita reward orang yang beli sekarang, itu kan pertama dia lebih evergreen ya, timeless gitu. Jadi siapapun yang lihat itu, oh udah. Gitu. Jadi kalau gue pribadi, daripada fokus ke hal-hal yang memang urgensi atau kelangkaan dalam artian memaksa gitu ya, gue lebih suruh lu cari satu poin emosional yang paling gede di di barang lu jembrengin gitu ya, lebih highlight ke situ, tapi nanti untuk memaksa dia beli, lu bisa pakai cara tadi. Itu salah satu caranya. Masih banyak cara-cara lain, tapi nanti aja. Asik. Wow, Ya kan, gitu. Itu nggak, setahu gue jarang sih di-share sama masa, karena itu menurut gue nilainya besar, gitu. Value-nya besar. Tapi kalau misalnya kayak gue juga new customer gitu ya, gue ngeliat kayak gitu, gue jadi merasa kayak, gue dilihat loh sebagai new customer kan? gitu. Jadi, Gitu. gue dikasih potongan, dikasih ini. Jadi ada, entah kenapa ada connection gitu. Gue merasa ada feel bahwa oh, orang ini kayaknya kasih gue sesuatu. Sebenarnya setahu gue ya, kayak salah satu lo tuh bisa mempercepat konversi ya, salah duanya dengan 2 cara ini. Yang pertama membangun trust, atau yang kedua adalah ngurangin resiko buying. Contohnya membangun trust itu ya misalnya kayak lu udah ngasih tahu gitu, misalnya lu udah pernah melakukan bukti-bukti apa gitu ya, terus juga punya hasil-hasil apa gitu. Itu salah satunya. Dan juga ketika misalnya lo punya sesuatu hasil yang bombastis gitu, itu lo benar-benar bisa menceritakan provennya itu seperti apa sih. Kayak lo benar-benar ada hasilnya yang bisa ditunjukkan gitu. Itu salah satu cara untuk bangun trust. Atau yang kedua, yaitu ngurangin resiko buying. Nah, resiko buying itu salah satunya yang tadi gue bilang gitu, kayak hari ini lo dapet reward, misalnya kayak gitu kan, artinya gue mendapatkan poin plus gitu loh. Ya, atau yang kedua bisa juga kayak misalnya lo kasih kasih jaminan kalau misalnya produk gua nggak works, lo dapet benefit apa, guarantee lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya lo bilang tadi kayak ada new customer, gue merasa terpanggil. Nah, itu menurut gue lebih cocok ke cara membangun trust yang pertama gitu. Bagaimana kita tuh care gitu, kita nunjukin kalau kita tuh peduli dengan mereka gitu. Kita tahu, gue pernah buat satu video gitu ya di WKWK, kontennya tuh gue punya termsnya itu tuh di konten itu gue sebut salah satu termsnya kalau nggak salah tuh, gue tiba-tiba lupa, culik anaknya. Jadi culik anaknya itu artinya gini, kayak ketika gue dipanggil, gue lagi jalan, terus kayak ada yang manggil gue, mbak gitu, gue lagi di tempat ramai nih. Bisa jadi bukan gue yang dipanggil kan, mungkin dia harus manggil gue 3, 4, 5 kali gitu. Tapi kalau misalnya dia mulai manggil gue kakaknya, adenya Zerika gitu, mungkin gue udah kegeeran nih, pasti gue dipanggil. Jadi gue nengok gitu kan ke samping gitu. Nah, di situ artinya apa sih? Artinya si orang tersebut udah bisa mengambil apa yang penting buat gue gitu. Jadi gue suka bilang, culik anaknya gitu. Maksudnya tuh gitu. Jadi ketika gue bilang, customer baru, gue tahu keadaan lu kan, lu pertama kali buat iklan gue gitu. Tapi kalau misalnya ada customer, misalnya kita retargeting, gue nggak akan pakai iklan yang sama. Gue akan bilang, cie udah buka iklan gue tapi masih galau, misalnya gitu. Kan bisa gitu ya ketika iklan. Jadi kita benar-benar tahu gitu, kita culik anaknya gitu, kira-kira kayak gitu lah. Gitu. Jadi itu cara membangun trust kayak gitu. Artinya orang merasa bahwa kok gue diperhatikan ya gitu, kok dia tahu ya tentang gue gitu. Di situ ada koneksi, mulai pelan-pelan mencari tahu gitu deh. Gimana teman-teman, sudah terinspirasi? Ya, gimana buat kalian yang memang jualan juga ya, kalau lagi usaha untuk bikin tulisan. Jadi copywriting itu sulitnya ada di nyusunnya gitu. Nulisnya mah nulis aja sebenarnya gitu. Terima kasih sekali Lolita. Ya, terima kasih. Thanks for having sudah me. mendapatkan tips dan trik yang luar biasa nih buat jualan ya. Ya, amin. Ya, semoga bermanfaat. Artinya apa yang gue ceritakan ya kalau tidak dipraktekan atau mungkin ngerasa kayak kok udah dipraktekan tapi nggak sesuai, ya tadi pesan gue yang pertama, mungkin teman-teman harus ngelakuin beberapa twist gitu ya. Karena gue selalu percaya marketing activity atau apapun itu yang berkaitan dengan
perilaku selling dan segala macam itu benar-benar kontekstual sih. Jadi no one size fits all. Mantap. Tuh ceritanya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Terima buat Lisa. kasih. Thank you banget Lisa. Thank you banget sister udah Yes, mau hadir, terima kasih udah sudah mau mengundang ngobrol-ngobrol. saya padahal kita satu rumah. Rumah kita. Tapi hari ini Iya, kita iya. belajar banyak tentang copywriting, tentang Lisa juga bagaimana dia terjun. Jadi kalau Amin, teman-teman yang mungkin punya pengen juga jadi copywriter, itu mungkin juga bisa ya nanya-nanya WKWK mungkin. Boleh gitu. banget ya. Tapi sekali lagi gue bukan ahli ya. Kayak orang banyak yang kayak, "Kak, aduh mau jadi murid gue." Buset, gue aja masih murid gitu. Enggak, gue bukan ahli. Gue cuma menceritakan apa yang sudah pernah gue lalui gitu. Mungkin bisa sharing-sharing untuk pengalaman, bisa tanya sama kakak Lisa. Ya jangan baper ya kalau dibalasnya lama karena kasihan itu admin saya kayak udah, "Kak, kenapa aku dimarah-marahin?" gitu ya. Jadi jangan harus sabar gitu. Harus sabar ya. Yang penting follow dulu ya wkwk.co.id. Oke, terima Tadi kasih. silahkan di follow. Sekali lagi thank you banget Lisa, dan buat kalian juga teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Semoga kalian terinspirasi. Dan sekali lagi video ini disponsori oleh Kof. Ya, Flores Arabica Specialty, selected with patience, roasted with passion, and grown with love. Buat kalian yang mau beli, nanti gue akan kasih share linknya di link description. Ini wanginya sih gila loh. Kayak dari tadi ini kalau teman-teman bisa mencium dari apa namanya, entah HP, entah laptop nih, gila ini wangi banget. Kalian boleh banget silakan cek linknya, dan juga untuk wkwk.co.id juga kalau kalian mau tanya-tanya, gue juga akan share linknya di description. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, silakan di like, di share, dan di subscribe. Jadi kalau misalnya next, siapa tahu kalian yang akan menjadi tamu gue gitu ya. Mantap banget kan Ya, guys? karena siapapun bisa jadi narasumber ya di sini ya Seperti gitu. tagline-nya gue, itu adalah karena cerita ingin mendengar bagianmu. Jadi terima kasih teman-teman sudah mengikuti Insight with Z. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Terima kasih dan dah. Dadah.